semuanya. Selamat sore, Selamat Romo. sore, Romo. Ya, saya mau share screen ya. Boleh diberi akses atau tidak? Kalau tidak bisa share screen. Bentar, Romo. Di? Bentar. Oh, terus. Udah, Romo. Sudah ya, oke. Iya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat sore. Selamat sore, Romo. Ya, pada sore hari ini, di jam kerahiman ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan bersama-sama soal kerahiman Allah yang menyembuhkan luka dan memberi arti penderitaan. Di jalan salib tadi kita berdoa bersama-sama, kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya sungguh-sungguh menderita. Tuhan Yesus sebenarnya sungguh-sungguh, kalau kita berbayangkan, boleh membayangkan apa yang dialami Tuhan Yesus selama penderitaannya menuju puncak Golgota, hatinya itu hancur sekali. Hatinya itu sungguh-sungguh tidak karu-karuan. Dia dikhianati oleh para muridnya, oleh Yudas Iskariot, dijual, ditinggalkan oleh para muridnya. Setelah perjamuan malam terakhir, serahkan. Sebelumnya di Getsemani, para muridnya menggebu-gebu untuk melindungi, untuk membela Tuhan Yesus, untuk supaya Tuhan Yesus tidak meminum cawan itu. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan Yesus ditangkap, semuanya pergi, semuanya meninggalkan Tuhan Yesus. Saya membayangkan bahwa hati Tuhan Yesus begitu sungguh-sungguh kecewa, sungguh-sungguh seorang manusia yang mengalami pengkhianatan. Dan kita semua dapat merasakan bahwa apa jadinya kita, atau mungkin kita pernah mengalami bagaimana ketika kita dikecewakan. Kita merasa dikhianati, kita merasa tidak lagi dipercaya, kita merasa hati kita terluka. Dan itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika memanggul salib, menerima hujatan, menerima hukuman, tidak ada seorang pun di sana. Semua orang itu menghujat. Padahal sebelumnya orang-orang itu memohon belas kasih Tuhan, memohon kesembuhan, memohon mukjizat, memohon supaya disembuhkan dari penyakit, dari dosa-dosa, diangkat dan diberi mukjizat oleh Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus diserahkan. Sisi kemanusiawian Tuhan inilah yang menjadi titik tolak kita untuk melihat segala-galanya. Bahwa Tuhan itu menderita. Dan kita tidak pernah akan bisa mengatakan seberapa besar penderitaan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengira seberapa mendalam penderitaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa di dalam doa-doa kita mengatakan, Tuhan, kau tidak mengerti apa yang aku alami. Tuhan, kau tidak mengerti apa yang aku rasakan. Tuhan mengerti. Tuhan Yesus sangat-sangat mengerti. Karena dia telah menjadi manusia sama seperti kita. Oleh karena itu, kerahiman Allah ini adalah kunci dari segala-galanya. Santo Faustina itu menggambarkan kerahiman Allah itu seperti samudra atau lautan luas. Dan juga penderitaan manusia itu sama dengan kerahiman Allah. Penderitaan dan luka itu sama juga seperti samudra. Kalau tidak keliru itu dari diari nomor mungkin 56, 57 kalau tidak salah ya saya pernah baca. Jadi seperti luas sekali. Kerahiman Allah itu seperti samudra, seperti lautan.
Dan penderitaan itu sama halnya. Oleh karena itu, begitu besarnya penderitaan yang kita alami, maka juga semakin besarnya belas kasih Allah yang dapat kita alami. Bapak Ibu, kalau kita mungkin bertanya, gitu, ini pertanyaan yang saya mencoba mencari pertanyaan apa begitu yang kira-kira bisa membuka kita sebenarnya. Tuhan Yesus mungkin menanyai kita itu, bagaimana kamu berani memintaku, sedangkan aku tetap mempercayaimu meskipun dulu kamu mengkhianati aku. Kita tetap datang kepada Tuhan meskipun bagaimanapun kita, siapapun kita, keadaan kita, kondisi kita, kita tetap berani meminta kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu meskipun tahu kita seperti ini, meskipun Tuhan itu tahu kita ini berdosa, kita ini lemah, kita ini penuh luka, kita ini menderita karena kesalahan dan dosa-dosa kita, Tuhan tetap percaya kepada kita. Meskipun kita ini mengkhianati Tuhan berkali-kali, tapi Tuhan tetap menerima kita. Kita tetap memintanya. Inilah yang dinamakan belas kasih Allah yang tiada batasnya. Bahwa luka-luka kita itu adalah jalan supaya kita bisa menggapai belas kasih Allah. Pertanyaan yang sungguh-sungguh kalau bagi orang biasa seperti kita mungkin kalau kita pernah dikhianati, kita pernah dilukai oleh seseorang, mungkin kita akan enggan, mungkin kita akan merasa tidak mau lagi untuk menerima. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu meskipun dikhianati berkali-kali, dia tetap menerima. Dan kita melihat di jalan salib itu, tinggalkan semua. Tetapi pada akhirnya, masing-masing dari para murid itu bertobat. Kecuali Yudas Iskariot, yang tidak mau menerima belas kasih Allah. Tapi yang lain-lainnya, yang tidak meninggalkan kecuali Yohanes Penginjil, Yohanes murid yang paling dikasihi, menemani Bunda Maria, karena masih anak-anak, artinya masih remaja dan tidak mungkin para serdadu itu akan menangkap dan membunuh anak-anak itu atau malah anak remaja itu. Yang lainnya lari semua. Dan setelah Tuhan Yesus itu wafat di salib menjelang kebangkitannya, mereka mulai cari. Ketika Tuhan itu pergi, tapi Tuhan itu tidak marah, Tuhan itu mengampuni. Dan inilah gambaran dari pertanyaan ini. Penderitaan dan luka. Saya mencoba menggambarkan Bapak Ibu. Mungkin Anda semua bisa melihat, bisa merenungkan. Maaf ya, saya tidak presentasi ya ini ya. Jadi saya mengajak Anda merenungkan ya sebenarnya dengan bantuan uh, slide-slide ini sebenarnya kata-kata di slide ini bisa kita renungkan satu persatu. Penderitaan dan luka ya. Salvici Doloris itu adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Yohanes Paulus II tahun 1984 yang berarti penderitaan sang penebus. Ini juga berkaitan bagaimana kita tahu Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II itu berasal dari Polandia dan sangat dekat dengan kerahiman ilahi dan sangat sungguh-sungguh tahu dan juga yang mengkaronisasi Santa Faustina. Bagaimana Yohanes Paulus II itu merenungkan soal penderitaan dan luka. Manusia akan mati jika kehilangan kehidupan kekal. Oleh karena itu, Kristus hendak menebus kematian ini dengan memberikan hidup kekal. Manusia akan mati jika kehilangan kehidupan kekal. Jiwa kita mati, tidak. Jiwa manusia tidak bisa mati. Raga kita mati, ya, hancur di dunia ini. Tapi jiwa kita tidak. Karena kematian yang kita alami di dunia ini, itu bukan kematian kekal. Lah, manusia itu akan mati kekal. Itu kalau kehilangan kehidupan kekal. Oleh karena itu yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu adalah kematian ini. Dengan dia menganugerahkan kepada kita berkat dan rahmat dari hidup yang kekal. Dan Tuhan mengalahkan dosa dengan ketaatannya untuk menderita sampai mati.
dan mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Tuhan yang mengalahkan dosa dengan ketaatannya untuk menderita sampai mati. Dan kalau kita ingat peristiwa di Taman Getsemani, saya paling suka itu Taman Getsemani, itu bagaimana kemanusiawian dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh-sungguh seperti bertentangan tetapi bersinergi, seperti saling menolak tetapi juga bersatu. Tidak bisa dijelaskan misteri itu dengan jelas. Tapi di sana digambarkan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan itu menunjukkan kemanusiawiannya. Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu manusianya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu kehendak ilahi. Dan bagaimana Tuhan itu menunjukkan bahwa manusia itu memerlukan berkat ilahi. Manusia itu memerlukan kehidupan kekal. Dan penderitaan itu adalah bagian dari manusia yang membawa pada pertobatan. Penderitaan yang kita alami, sakit yang kita alami, luka yang kita alami, itu membawa kita pada pertobatan. Pertobatan itu tidak selalu dari jelek ke baik, tidak selalu dari jahat ke baik. Tapi pertobatan itu terus-menerus. Ketika kita menyadari bahwa diri kita itu bukan apa-apa di dalam Tuhan, kita ini sungguh-sungguh bahwa tanpa Tuhan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga penderitaan kita ini menjadi bagian. Jadi seperti dikatakan itu dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, mengatakan bahwa apa yang tidak ditemukan di dalam Tuhan saat penderitaannya disalib, saat ini aku menanggungnya. Saat ini aku memanggul salib itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya apa yang kurang di dalam diriku, aku panggul bersama-sama dengan Tuhan. Dan disinilah, di dalam luka Allah ditemukan dan dicari karena dialah sumber kesembuhan. Kalau kita mau sembuh dari luka itu, kalau kita mau diangkat dari penderitaan itu, kita harus menemukan Allah. Kita harus menemukan Dia yang adalah sumber kesembuhan. Tapi terkadang peristiwa sakit, peristiwa luka, peristiwa penderitaan itu sungguh-sungguh misterius. Sungguh-sungguh misteri yang tidak bisa dijawab dengan sempurna. Karena di lain sisi, kita itu menginginkan selalu sehat, menginginkan selalu baik-baik saja, kita menginginkan semuanya itu sesuai dengan harapan kita, pikiran kita. Tetapi ketika terjadi sakit, ketika terjadi penderitaan, ketika terjadi ketidakberdayaan, kita merasa bahwa ini kita tidak bisa apa-apa. Kita merasa bahwa kita ini tidak berguna. Kita merasa seolah-olah semuanya hancur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak jawaban yang diberikan Tuhan. Karena di dalam penderitaan, dalam sakit itu, Allah itu bisa semakin ditemukan. Karena kita semakin dekat dengan sumber kesembuhan. Kita tidak bisa menjadi penuntut Allah, gitu. Menuntut Tuhan, meminta Tuhan. Tuhan itu tahu kapan diberikan. Dan mungkin kita diajar oleh Tuhan supaya kita bisa mengerti jalannya. Kita bisa mengerti kehendaknya. Maka dari itu ketika kita mengalami sakit gitu ya, toh, yang berkepanjangan, kita kadang bertanya, kenapa kok aku tidak sembuh-sembuh? Kenapa aku kok tidak mengalami mukjizat penyembuhan? Kadang kita lupa bahwa dari sakit ini kita semakin juga bisa menemukan atau dekat dengan Tuhan. Jawabannya misterius sekali. Jawabannya itu sangat-sangat luar biasa. Dan kalau Anda cari semua di dalam katekismus Gereja Katolik pun soal penderitaan, soal kejahatan, bukankah semuanya ini itu baik adanya Tuhan menciptakan? Tapi kenapa di dunia ini itu ada kejahatan? Kejahatan itu muncul dari dosa.
dosa-dosa manusia. Dan oleh karena itu Tuhan itu datang. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu terjadi atas seizin Tuhan. Kadang Tuhan itu yang luar biasa dari Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah itu bisa mengambil hal-hal yang berharga meskipun atau walaupun itu berasal dari luka dan dosa-dosa. Tuhan itu bisa membuat kita mengerti akan cintanya. Penderitaan Kristus, kalau kita lihat, itu Tuhan lakukan secara bebas dan dipersembahkan untuk cinta. Dan ini juga berarti penebusan. Dan ini berarti juga penderitaan manusia yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang saya dan Anda semua alami. Mungkin luka, mungkin penderitaan. Itu adalah bisa disatukan dengan penderitaan Kristus. Dan kita mengerti bahwa perintah Tuhan, barang siapa tidak memanggul salibnya setiap hari, dia tidak layak untuk aku. Dan bagaimana kita melihat salib ini? Kita melihat penderitaan ini. Kita ini bukan orang-orang yang munafik sebenarnya. Kita semuanya ingin bahagia. Tapi ketika datang penderitaan, kita bertanya-tanya terkadang, mempertanyakan kebahagiaan itu. Apakah Tuhan itu ingin aku menderita? Apakah Tuhan itu ingin aku sengsara? Memang Tuhan tidak selangsung menjawab biasanya. Tuhan itu tidak langsung memberikan jawaban saat itu. Karena ternyata Tuhan itu melihat kita. Kalau kita pergi ke gereja, kita di rumah, kita berada, misalnya melihat seperti di belakang saya, ada salib begitu ya. Toh. Sadarkah kita bahwa kita, Tuhan yang melihat kita itu adalah Tuhan yang terluka? Bagaimana mungkin kita ini menghindari luka? Bagaimana mungkin kita ini menghindari penderitaan? Bagaimana mungkin kita ini menghindari sengsara? Sedangkan Tuhan yang memberikan kita rahmat dan berkat adalah Tuhan yang tergantung di atas kayu salib dan menderita karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena luka-lukanya di salib itu kita semua disembuhkan. Mengingat itu, Bapak Ibu, semuanya, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah belas kasih yang luar biasa bagi kesembuhan jiwa kita. Jiwa Kristus itulah yang menyembuhkan kita. Jiwa Kristus itulah yang membuat kita merasa mengangkat kuk yang kita terima itu menjadi ringan. Menganggap penderitaan itu menjadi bagian dari perjalanan. Mengingat dan juga penderitaan dan luka itu membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai kita. Ada satu puisi, mungkin saja bukan puisi, yang masih sangat saya ingat ya, dari Bunda Teresa. Saya tidak menuliskan di sini, tapi saya masih ingat. Kata-katanya adalah luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan setiap kali kita memandang salib, itu menjadi pengingat kita bahwa kita ini sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Bahwa darah dan air yang mengalir dari lambungnya itu bukti bahwa Tuhan itu mencintai kita sehabis-habisnya. Mencintai dengan seluruh kemanusiawiannya dan seluruh kealahannya. Tuhan itu memberikan segala-galanya. Itu menjadi pengingat bagi kita. Maka dari itu tanda salib itu menjadi pembuka untuk mengawali banyak hal bagi kita orang-orang yang percaya dan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadikan kita semakin mengerti bahwa kalau aku ini ditebus karena luka dan penderitaan Kristus, maka saat aku mengalami penderitaan dan mengalami luka-luka,
maka aku harus lari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku harus semakin mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya yang sangat manusiawi, sampai kapan? Kadang pertanyaan sampai kapan boleh kita artikan ketika kita melihat salib. Tuhan, sampai kapan Engkau menebus aku? Seumur hidup Tuhan Yesus berabad-abad menebus kita. Sedangkan kita yang menanggung penderitaan, terkadang kita merasa mengeluh, terkadang kita merasa kering, terkadang kita memaksakan kehendak kita. Tapi semuanya itu Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa kita lemah, kita seperti itu. Oleh karena itu, lautan belas kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Pak Ibu, cinta Tuhan itu sungguh-sungguh tak terbatas. Kehadirannya itu mengatasi segala-galanya. Percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, ingin atau tidak ingin, Tuhan itu tetap menyelamatkan kita. De facto atau kenyataannya, Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah pergi, itu saja. Ini keraiman dan belas kasih Allah. Keraiman ilahi sebagai tempat bernaung dan perlindungan semua jiwa-jiwa yang berdosa. Lautan yang luas itu, lautan samudra belas kasih Allah itu sebagai tempat bernaung jiwa-jiwa, bernaung bahtera kita. Dan Tuhan mengatakan, kerahimanku sangatlah besar. Bahkan pikiran manusia dan para malaikat tidak bisa memasukinya. Pikiran kita kadang tidak bisa menyamai kerahiman Tuhan. Semua yang ada di dunia ini lahir dari rahim belas kasih Allah. Dan semua kemanusiaan tidak akan menemukan kedamaian sejati jika tidak mengarahkan pada sumber kerahimanku. Dunia yang kita alami, yang penuh dengan luka-luka ini, kita tahu Bapak Ibu, di dunia ini, di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun yang sempurna. Semua pasti memiliki cacat. Tetapi dunia ini adalah jalan bagi manusia untuk mengenal dan menggapai belas kasih Allah yang Maha Rahim. Sederhananya, bagaimana mungkin kita bisa pergi ke surga tanpa kita melewati dunia ini? Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak melalui kehidupan di dunia ini? Sama halnya, bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak mengenal Kristus, kalau kita tidak mengikuti Kristus? Dan Kristus itu telah menjadi manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Dia itu turun ke dunia yang kita injak ini. Artinya, dunia yang tidak sempurna ini sungguh-sungguh adalah dunia di mana Allah itu menghendaki kita supaya kita itu bisa berjuang, supaya kita itu juga bisa tahu, meskipun banyak penderitaan, meskipun banyak kelemahan. Terkadang kita melihat kesenjangan di mana-mana, kemiskinan, kita melihat penderitaan orang-orang, kita melihat kematian, kita melihat perang yang luar biasa tidak selesai-selesai. Semua orang berteriak-teriak ingin damai. Kita melihat di dunia ini pertikaian antar keluarga, ayah dan ibu, anak, orang tua, antar anak-anak, antar sepupu, antar keluarga, antar teman, semuanya kacau. Tetapi di dunia inilah justru kedamaian itu dimulai. Dunia ini penuh dengan harapan. Kalau kita memenuhi dunia ini menjadi duta-duta kerahiman, maka kita pun tahu bagaimana mewartakan harapan itu. Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua, saya yakin beliau adalah ketika diangkat, ketika di beatifikasi dan kanonisasi itu, di dalam bahasa Italia itu dituliskan non abbiate paura, artinya jangan pernah putus harapan. Kenapa Yohanes Paulus kedua mengatakan itu berkali-kali?
Ya, kita tahu Yohanes Paulus kedua juga mengalami penderitaan selama penjajahan Nazi, ya toh. Dan juga Polandia itu negara yang sengsara pada zaman Perang Dunia Kedua. Tapi Yohanes Paulus kedua itu ingin menunjukkan bahwa masih ada harapan, masih ada sukacita dan kedamaian yang akan diberikan oleh Allah. Percaya kepada Tuhan, belas kasih Tuhan itu luar biasa. Mendoakan yang lain itu sungguh-sungguh itu yang diperlukan. Jiwa-jiwa itu berteriak-teriak untuk didoakan. Bapak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menderita bersama Allah saat sakit itu dipertemukan dengan wajah Kristus yang menderita untuk penebusan manusia. Dan dengan adanya luka, manusia itu ingat untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Karena sumber kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam kerahiman Allah yang penuh belas kasih. Kerahiman yang tidak pernah mengingkari. Dan kita mensyukuri sampai pada hari ini, kita semuanya, saya menganggap kita semuanya satu keluarga dalam iman, dalam kerahiman Tuhan. Kita bersama-sama mensyukuri bahwa sampai pada sore hari ini kita bisa berdoa bersama, kita bisa memohon bersama, memohon kerahiman Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, intensi-intensi kita, dan bagi seluruh dunia. Karena yang dibutuhkan oleh dunia ini itu adalah kerahiman Tuhan dan belas kasih Tuhan. Orang terkadang mengalami ketidakdamaian karena orang itu belum mengenal belas kasih Tuhan. Masih menganggap bahwa Tuhan itu maha menghitung segala-galanya. Tuhan itu jahat. Tuhan itu penghukum. Tapi di lain sisi lupa bahwa Tuhan itu memiliki belas kasih yang luar biasa. Memberikan kesempatan berkali-kali. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan itu, seorang yang kudus itu bukan seseorang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi seseorang yang ketika terjatuh, dia segera bangkit dan menggapai kembali rahmat belas kasih Tuhan. Cepat kembalinya. Dan itulah panggilan kita semua. Kita tidak bisa tinggal dengan dosa-dosa kita. Melainkan kita harus bangkit. Kita harus cepat untuk bertobat. Karena yang diinginkan oleh si jahat itu adalah kita tetap tinggal di dalam dosa-dosa itu, kita tinggal di dalam kekecewaan, di dalam luka-luka itu pikiran kita sendiri, sehingga harapan itu hilang. Sehingga yang muncul adalah, ya Tuhan tidak mendengarkan doaku, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak peduli lagi dengan aku, semuanya hancur, semuanya sia-sia apa yang aku usahakan, aku dipersulit, aku tidak pernah dipermudah, Tuhan tidak ada. Ketika kita mulai menghilangkan harapan, yang terjadi adalah itu. Dan inilah pikiran pendek, bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu ingin kita sungguh-sungguh mendalami semuanya, mengalami belas kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama dengan doa Santa Perawan Maria dan juga Santa Faustina, mari bersama-sama kita memasuki bahtera di dalam lautan belas kasih Allah yang tak terselami. Sama halnya ketika kita masuk ke dalam lautan dan nahkodanya adalah Tuhan, kita tahu bahwa di lautan itu tidak mudah. Akan ada ombak, akan ada badai, akan ada pasang, akan ada banyak hal, petir, dan angin taufan. Tapi kita tahu bahwa di dalam kapal itu, di dalam bahtera itu ada Tuhan Yesus. Dan mungkin kita sama seperti para murid ketika ketakutan. Tuhan, Tuhan, Engkau membiarkan kami mati. Tuhan tidur. Tuhan Yesus santai. Tiba-tiba bangun. Hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa engkau takut? Takut? Kenapa takut? Bukankah yang ada di hadapan para murid itu adalah Sang Pencipta? Di hadapan para murid itu adalah Allah yang Maha Rahim, yang menjadi manusia, Allah yang memiliki kehidupan, Allah yang tahu, Tuhan Yesus yang adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kenapa para murid takut ketika melihat badai itu ada?
Dan itulah panggilan kita semua untuk semakin hari semakin percaya kepada belas kasih Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, kepada rahmat Tuhan. Marilah kita meminta rahmat-Nya, meminta senantiasa belas kasih-Nya untuk selalu tinggal di dalam Dia. Mari kita hening sejenak, kita doakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, kan? Terima kasih Romo Ignatius Sadewo untuk permenungannya pada sore hari ini buat kita semua yang mengingatkan kita semua kembali bahwa Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa-dosa kita dan mau menderita sampai mati untuk kita semua. Dan kita mau mempersatukan setiap penderitaan kita, sakit, penyakit, masalah, persoalan kita dengan penderitaan Yesus. Karena oleh luka-lukanya kita disembuhkan. Dan sumber kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam kerahiman Allah. Terima kasih Romo. Kami mohon Romo boleh mendoakan kita semua sebagai doa penutup dan sekaligus dengan berkat. Silakan Romo. Ya Allah Bapa di surga, kami mohon atas segala kalanya rahmat dan berkat yang kami butuhkan. Kami percaya ya Tuhan bahwa segala kalanya boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kami mensyukuri perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Bahwa sampai pada hari ini kami masih dan telah setia mengikuti Engkau sendiri. Ya Tuhan Yesus Kristus, lah kami, sungguh-sungguh kami berharap padamu. Kami percaya kepadamu. Kami menghendaki hidup kami supaya senantiasa berserah padamu. Berkatilah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, dan juga sertailah perjalanan kami selalu menaungi terah kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau di samudera kerahiman-Mu yang penuh dengan cinta-Mu sendiri. Kami percaya ya Tuhan, kami serahkan segala-galanya yang terbaik padamu. Berkatilah juga seluruh intensi-intensi kami, bukanlah, dan kami mohon juga senantiasa Engkau mendengarkan doa-doa kami. Padamu ya Tuhan, kami percayakan dan berkat pertolongan Bundamu dan juga doa-doa semua orang kudus dan Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua dengan rahmat yang kita butuhkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama. Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum kita berakhir, mari kita mendengarkan pengumuman. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Ignatius Sadewo yang sudah membawa kami ke dalam renungan yang begitu menyentuh dan menguatkan iman kami. Semoga Romo Ignatius Sadewo senantiasa diberkati dengan kesehatan yang prima dalam melayani umat Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman dari Kerahiman Ilahi Marinus yang sudah melayani pada sore hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpahi teman-teman tim Kerahiman Ilahi dari Marinus. Bagi umat yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga kita semua tetap semangat dalam doa dan mewartakan Allah. Bagi yang membutuhkan informasi dan bantuan, dapat menghubungi admin kami, Ibu Mahendra, dapat dilihat pada layar. Bagi umat yang ingin mempersembahkan ucapan syukur, bisa transfer kepada atas nama Wibowo Handoyo dengan rekening BCA 86201222280 seperti yang tertera di layar.
Sampai jumpa pada hari Kamis tanggal 26. Eh, tapi tanggal 26 ini kita akan diadakan doa novena kerahiman ilahi dari PDKI Keuskupan, yaitu pada tanggal 26 September, 1 Oktober, dan 3 Oktober. Jadi Koronka ditiadakan, diganti dengan doa kerahiman ilahi dari PDKI Keuskupan Surabaya. Terima kasih, salam kerahiman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita Terima tutup kasih, Bu dengan Tin. lagu. Kita mengakhiri devosi kita dengan lagu Yesus Kau Andalanku. Yesus kau Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Terima kasih, Romo, Suster, Bapak Ibu, Terima kasih teman-teman Tuhan. semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman Amin. PDKI Marinus, terima kasih pelayanannya sore hari ini. Bye-bye. God Susi, bless you. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Romo, Romo, Romo. Romo Terima Dewo. kasih, Romo. Ya, sama-sama. Iman. Nggak kangen sama katedral, ta? Enggak, ya biasa. Sering saya di sini kok. Iya, sekarang sudah di situ ya. Enggak, saya di WM. Kan dekat dengan Oh, katedral. oh DBM sekarang. Iya, iya, Ya, berarti kan ketemu sama saya. iya. Tapi jarang Iya, ketemu, nggak kelihatan. iya. Makasih ya Romo. Ya, Bye-bye. mari. Itu ya Terima kasih. semuanya. Terima kasih, Tuhan Makasih memberkati. Ya, Bunda, Tuhan memberkati. semuanya Baik, ibu-ibu. Pamit saya ya, akhiri. Romo, teman-teman.